Bank Sentral AS, The Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuannya di level 0 hingga 0,25%. Keputusan rapat Dewan Kebijakan The Fed tersebut dilatar belakangi merosotnya ekonomi Amerika Serikat akibat pandemi COVID-19. The Fed memutuskan akan mempertahankan suku bunga acuan rendah dalam kurun waktu hingga ekonomi negeri paman Sam bisa melalui masa kritis dan sampai kondisi keuangan AS telah membaik. Sejak awal tahun 2020, The Fed telah memangkas 100 basis poin suku bunga acuannya. Gelombang perombakan pengurus perusahaan plat merah nampaknya belum usai. Setelah sebelumnya terjadi perombakan kursi bos BUMN Karya, kali ini Desi Aryani diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur Utama Jasa Marga. Subakti Sukuri yang sebelumnya menjabat Direktur Operasi diangkat menjadi Direktur Utama JSMR. Tidak hanya posisi dirut, posisi Direktur Pengembangan Usaha, Komisaris Utama, dan Komisaris Independen turut diganti. Sementara itu, perusahaan pertambangan Aneka Tambang melakukan pergantian komisaris dari Zailani kepada Bambang Sunarwibowo. Saat ini Bambang tengah menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Selain itu, Erik tetap mempertahankan Agus Surya Bakti sebagai Komisaris Utama. Di tengah pandemi COVID-19, perusahaan plat merah siap membagi-bagikan bonus alias dividen kepada para investor. CNBC Indonesia mencatat, setidaknya ada 7 BUMN siap menebar dividen hasil kinerja tahun 2019, yakni PT Bukit Asam, Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya, PT PP, Jasa Marga, serta Aneka Tambang. Dari ketujuh perusahaan plat merah itu, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA menjadi BUMN yang dermawan dengan membagikan dividen hingga 3,65 triliun rupiah. Dana tersebut diambil dari 90% laba bersih perusahaan di tahun lalu. Disusul Wijaya Karya yang membagikan dividen 475 miliar rupiah serta PTPP 209 miliar rupiah. Tak hanya kepada para investor, para BUMN tersebut juga harus menyetorkan dividen kepada negara dengan besaran yang berbeda-beda. Pabrikan mobil asal Amerika Serikat, Ford, kembali menarik sejumlah mobil buatannya. 2,15 juta unit mobil Ford di-recall karena masalah kait pintu yang berpotensi rusak. Penarikan itu mencakup banyak kendaraan model 2019 hingga 2015 dengan beberapa jenis, yakni Ford Fiesta, C-Max, Focus, Mustang, kendaraan Fusion Ford, Escape, Transit Connect, serta Lincoln MKZ dan MKC. Produsen mobil terbesar kedua di AS ini beralasan terjadi keretakan pada kait pintu yang menyebabkan pintu mobil tidak dapat ditutup ketika mengemudi. Ford sebelumnya telah menarik lebih dari 5 juta kendaraan untuk berbagai masalah terkait kait pintu sejak 2015 dan telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk mengatasi kerusakan kait pintu. Pemilik merek Zara, Inditex akan menutup 1.200 gerainya di 2021. Perusahaan mengaku akan fokus dan beralih ke penjualan online. Pengumuman ini muncul setelah perusahaan pakaian multinasional Spanyol tersebut membukukan kerugian pertama akibat krisis corona. Inditex mencatat rugi bersih 409 juta euro atau senilai 6,5 triliun rupiah, di mana penjualan turun pada kuartal 1 2020 menjadi 3,3 miliar euro, turun dari 5,9 miliar euro pada periode yang sama tahun lalu.